Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yohanes Budiarjo. Kami sedang berbincang tentang berdiri teguh di tengah badai persoalan. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA, bisa Anda manfaatkan. Ini satu poin belum selesai Kekasih Tuhan. Padahal tadi ada 3 badai. Kita janjian bahwa hanya 2 badai. Ini satu belum selesai. Selesai nggak sih Pak kira-kira nih? Selesai ya? Optimis. Optimis selesai. Oke, cerita tentang badai yang menimpa perahu murid-murid Yesus di Danau Galilea tadi ya. Bagaimana tiba-tiba kita tahu sedikit tentang latar belakang Danau Galilea tadi ya. Dan ketika mereka sudah frustasi, panik, emosi, padahal ada Yesus ya di situ Pak ya. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidur di buritan Pak. Iya. Justru menariknya kisah ini ya seperti ini. Jadi pada waktu peristiwa itu terjadi, buat saya ya, peristiwa ini sentralnya cuma pada 3. Apa itu? 1, pribadi Yesus sendiri. 2, para murid yang menghadapi badai itu. Dan yang ketiga, situasi badai itu sendiri. Apa yang terjadi yang saya akan lanjutkan. Dan di titik ketika para murid sudah tidak bisa mengatasinya, ayat 39-40 dari Markus 4 tadi mengatakan Tuhan Yesus langsung ambil peranan penting. Tuhan ambil situasi itu, kendalikan badai itu, dan membalikkan keadaan yang tadinya chaos, ruwet, menegangkan, menjadi tenang dan damai. Dan para murid waktu peristiwa itu selesai jadi terkagum. Apa arti rohaninya? Kekasih Tuhan Pak Wahyu. Yang pertama, Yesus Kristus itu adalah sentral dari semua kisah ini. Yesuslah sang penguasa alam dan kehidupan ini. Arti rohani yang pertama, ketika para murid tidak sanggup lagi, Yesus yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Pelan-pelan ya. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi, inilah poin dari badai jenis pertama. Ketika kita merasa sudah tidak sanggup lagi, Yesus yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Saya teringat ada satu lagu ya. Lagu itu luar biasa. Seringkali menguatkan saya di saat-saat saya juga mengalami situasi. Ketika saya sudah tidak sanggup lagi. Lagu itu berkata gini, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Itulah Yesus yang ada dan sembah. Yang kedua, pertolongannya tak pernah terlambat. Tepat di titik murid menyerah, langsung di take over sama Tuhan Yesus, diselesaikan, dibalik keadaannya. Maka inilah di momen yang kritis Allah pasti hadir melepaskan umatnya. Sepanjang sejarah perjalanan Alkitab, sebegitu banyak kisah yang kita baca, Allah hadir dan Dia tepat pada titik di mana persoalan diselesaikan. Mazmur 121 ayat 1-8 jelas mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah terlap dan tidak pernah tertidur. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, ingat ya. Ada satu lagu yang juga selalu menguatkan kita semua. Lagu itu berkata, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Maka arti rohani dari badai Danau Galilea, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang selalu tolong umatnya. Sebab itu kekasih Tuhan, percayalah kepadanya. Pak,
kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini adalah penguasa alam semesta, pencipta segalanya. Dia sanggup tolong kita. Kita sering dengar itu di khotbah, di lagu begitu ya. Tadi Bapak katakan bahwa pertolongannya itu pasti tepat waktu di momen yang kritis. Cuman momen kritis menurut kita dengan momen kritis menurut Tuhan itu kan tidak sama. Nah, banyak anak Tuhan itu menganggap momennya ini sudah kritis, kok Tuhan belum tolong. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Betul, karena waktu kita mengatakan itu kritis, itu kan berdasarkan kemampuan dan kekuatannya kita, berdasarkan pemahaman kita. Kalau kekasih Tuhan betul-betul suka dan teliti baca Alkitab, ada begitu banyak kisah yang ditulis, tokoh-tokoh ini terjebak dalam sebuah situasi itu. Coba lihat seorang namanya Yusuf, ketika dia terjebak dalam sebuah situasi yang begitu, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tetapi kita lihat, karena kita sudah baca persoalannya selesai tepat pada waktunya. Dan ketika persoalan itu tepat pada waktunya, justru memuliakan Yusuf di negeri Mesir. Persoalan kedua, soal yang namanya Daud. Daud juga menghadapi begitu banyak penderitaan waktu dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul. Apa yang Daud lakukan? Seakan-akan tidur, bahkan sampai Mazmur 13 Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu seperti ini, berapa lama lagi engkau meninggalkan aku seperti itu. Tetapi kita semua sudah tahu pada titik poin yang tertentu kita semua mendengar kisah bagaimana Daud dimuliakan Tuhan. Siapa lagi sebut contoh-contoh yang lain? Abraham, apalagi Elia, siapa lagi, begitu banyak. Itu mengajarkan sekali lagi kepada kita bahwa kekasih Tuhan memegang kendali dalam hidup ini. Dialah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Maka pesan pertama di badai yang pertama di Danau Galilea ini, persoalan kita selesai karena kita punya sentralnya. Siapa itu? Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dia balikkan keadaan itu dari keadaan yang tadinya ruwet, kacau, chaos, menegangkan, ketakutan menjadi begitu. Waktu Yesus berkata, diam, teduhlah, detik itu juga selesai. Hari ini saya mendorong kekasih Tuhan, belajarlah tetap percaya kepadanya, sebab Tuhan kita Tuhan yang maha berdaulat, kuasa atas hidup kita. Amin. Itu badai pertama. Kita belajar badai kedua. Badai yang kedua yang terjadi adalah badai yang terjadi pada kapal Rasul Paulus. Kekasih Tuhan bisa baca di dalam kitab Kisah Rasul 27 ayat 14-43. Saya akan sedikit memberikan kronologi secara cepat, latar belakangnya. Kisah Rasul 27 dimulai ayat yang pertama sampai 3 menceritakan Paulus dalam perjalanan menuju Roma dalam status bukan sebagai manusia merdeka, tapi sebagai tahanan yang akan dihadapkan pada kaisar. Inilah situasi yang sekarang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia ditangkap dan status sebagai tahanan, dibawa menuju ke Italia, ke Roma menghadap kaisar pada waktu itu. Ayat 14 dikatakan, di tengah perjalanan itu kapal yang ditumpangi Rasul Paulus terserang yang disebut dengan angin badai. Alkitab menyebut sebagai angin timur laut, dan itu badai besar. Mengapa? Karena ayat 15-20, karena hebatnya badai itu, semua orang dalam kapal itu, Alkitab menyebut kira-kira ada 272 orang, semua sudah menyerah. Kapal itu bukan kapal kecil, kapal itu kapal besar, kapal pedagang yang berangkat dari Alexandria dalam perjalanan itu menuju ke Italia. Dan kapal itu sudah terbiasa melewati itu. Dan ketika mereka lewat Laut Tengah itu, terjadilah angin timur laut itu. Dan mereka menyerah, putuslah harapan untuk selamat. Kekasih Tuhan bisa baca ayat 15-20. Dan ketika semua orang sudah menyerah dan putus harapan, Rasul Paulus ada di tengah itu. Apakah Rasulullah juga menghadapi badai itu? Pasti. Ya. Dikatakan badai itu datangnya tiba-tiba. Ketika mereka melihat tenang, teduh, dan mereka berlayar, tidak lama kemudian badai itu tiba-tiba. Sekali lagi saya membuktikan bahwa badai itu punya 3 karakteristik. Kekuatan alam yang besar, datangnya secara tiba-tiba dan merusak. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah dari badai di dalam kapal dan semua orang menyerah, putus harapan, dan mereka berkata kita tidak bisa selamat. Sekali lagi,
saya ingin mengatakan apa yang Anda lakukan di tengah-tengah badai hidup akan menentukan hasil akhirnya. Apa yang Anda lakukan di tengah-tengah terjepit dalam badai kesulitan hidupmu akan menentukan hasil akhirnya. Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 23 luar biasa. Di tengah-tengah situasi semua orang menyerah, semua orang pasti mengatakan kita tidak akan selamat, Rasul Paulus meminta semua agar tetap bertabah hati. 2 kali Rasul Paulus mengatakan supaya mereka melakukan hal itu, bertabah hati, tabahkan hati. Apa arti rohani tabah hati? Tabah hati secara pemahaman bahasa Indonesia, orang itu harus menguatkan hatinya, ketabahan. Saya coba memahami dalam pengertian bahasa yang lain supaya pemahaman kita lebih komplit, lebih holistik ya. Dalam versi bahasa Inggris, Today English Version, bahasa Inggris sehari-hari, kata tabah hati diterjemahkan ditulis dengan take heart. Take heart dalam bahasa yang lain pemahamannya supaya kita tetap mendapat semangat. Jadi orang yang tabah hati itu mengandung pengertian bukan cuma menguatkan hati, tapi mendapatkan semangat. Ya. Bahasa mana ini? Jayau. Yang kedua dalam versi NIV, terjemahan NIV, New International Version, kata tabah hati ditulis dengan keep up your courage. Diterjemahkan kira-kira jadi lebih berani. Jadi pada waktu menghadapi badai itu, Rasul Paulus mengatakan, ayo lebih berani, lebih kuat, lebih semangat gitu. Dalam versi King James Version dikatakan good cheers. Aneh. Di tengah badai suruh cheers. Biasanya kalau foto baru cheers gitu ya. Ya berarti apa keadaannya bergembira. Apakah ada namanya dulu ada cheerleader ya. Pemandu sorak. Iya betul. Keadaan-keadaan yang bergembira. Inilah pesan firman Tuhan. Yeah. Kalau 4 pemahaman ini menurut bahasa Indonesia menguatkan hati, mendapatkan semangat, jadi lebih berani dan bergembira. Inilah pesan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus di tengah-tengah mereka sedang menghadapi badai tersebut. Saya menyebutnya secara pribadi, inilah yang saya namakan berdamai dalam menghadapi badai. Seperti istilah yang sedang didengungkan hari-hari ini ya, the new normal. Presiden kita juga mengajak kita berdamai dengan situasi ini ya. Jadi kan nggak bisa diatasi, gimana? Iya, justru itu pentingnya untuk dipahami. Kalau kita tidak bisa selesaikan persoalan dengan cepat, maka ya berdamailah dengan persoalan itu. Belajar. Mau. Kenapa? Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan, ya selesaikan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, ya jangan memaksa diri, jangan keras terhadap dirinya. Ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu ini sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidupnya, rumah tangganya bubar, perceraian terjadi. Dan ibu ini menderita dengan anak-anak yang dimana mantan suaminya tidak pernah peduli. Apa yang terjadi ya bubarlah rumah tangganya. Dan ibu ini menjadi hidupnya dengan begitu pahit, begitu menderita. Setiap kali dia lihat pasangan yang dalam tanda petik ya begitu mesra jalan harmonis. Nadanya menjadi begitu pesimis kan. Itu cuma di luarnya saja. Kalau persoalan itu pernah terjadi dalam hidupmu, itu bukan berarti bahwa semua orang mengalaminya. Ya. Jadi ini yang saya namakan jangan terlalu keras dari diri sendiri. Ya. Bercoba belajar berdamai. Hadapi bahwa memang saya single parent. Apa? Ada kesulitannya pasti ya. Apa salahnya kalau saya menjadi seorang single parent kan? Kalau memang sebuah situasi seperti itu terhadap diri kita, ya kita belajar untuk memahami, berdamai, daripada kita memaksakan diri. Ada seorang rekan yang masih muda yang selalu berkata gini, kapan ya saya married, kok tidak dapat jodohnya. Saya berkata bahwa apa salahnya? Apa salahnya untuk menjadi hidup single gitu. Ngomong-ngomong kapan jadi double juga Bapak? Ganti saya tanya. Apakah ada rencana double load ke sana ya? Berdamai ya. Bapak berdamai, saya menikmati ini. Menikmati juga gitu. Karena memaksakan pun saya tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari sebuah situasi yang sudah terjadi gitu. Maka saya belajar bagaimana menikmati menjadi single parent, bekerja dan hidup dengan keluarga, dengan anak-anak saya. Ya, memahami gitu. Dan
Dan itu membuat akhirnya ketegangan jadi rileks. Tetapi apakah persoalan tidak selesai? Enggak, tetap ada. Tetap ada. Menarik sekali loh. Apa yang Rasul Paulus lakukan itu bukan teori. Karena saya akan tunjukkan sebagai bagian penutup kita ya. Berdamai dengan persoalan dan tetap menang. Yang luar biasa itu. Jadi ketika saya membaca Kisah Rasul 27, ternyata apa yang Rasul Paulus lakukan dalam perdamaian, dalam situasi yang dihadapi itu bukan membuat dia mati konyol, tapi justru menang. Karena Alkitab berkata sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang semua kedaulatan atas hidup kita. Tuhan bisa selesaikan, tapi Tuhan juga melatih kita untuk belajar berani menghadapi badai itu. Ingat, perjalanan bangsa Israel, apakah Tuhan tidak sanggup menyelesaikannya? Bisa. Laut Kolsom pun terpecah kok, bukit batu pun keluar air kok. Tetapi Tuhan izinkan bangsanya, umatnya jalan 40 tahun berdamai, belajar ditempa untuk belajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Saya temukan ya, bagian terakhir saya temukan ada 3 sikap Rasul Paulus, dan inilah 3 sikap orang yang berdamai dengan persoalan-persoalan yang harus diambil ya. Dan itu membuat dia menjadi menang dalam persoalan. Yang pertama, Kisah Rasul 27 ayat 22, Rasul Paulus menulis seperti ini, menjadi tenang, kuatkan hati dan tetap percaya. Itu nasihat Rasul Paulus. Yesaya 30:15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika semua lemah, semua sudah menyerah, Rasul Paulus kata, tenang, tabahkan hatimu, ayo semangat, tetap percaya. Ada satu lagu yang baik. Apa tuh, Pak? Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, ketika dia lihat orang-orang itu mau panik, mau mencoba nyemplung ke laut, Rasul Paulus berkata, jangan, bertahan di sini, berusaha yang terbaik, ayo dorong lagi kapal ini jalan lagi, berusaha yang terbaik dengan segala apa yang bisa dilakukan untuk selamat dari badai. Rasul Paulus justru mengatakan, jangan kamu panik, jangan kamu tambah nyemplung menyelamatkan dirimu masing-masing, tambah hilang di tengah badai itu. Tetap bersatu. Inilah pesan yang hari-hari ini sedang digencarkan. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi ini. Kalau Anda berpergian ya pakai masker. Itu namanya kita belajar berdamai. Nggak enak rasanya, tapi itu harus kita lakukan. Kita sekarang harus lebih banyak pola hidup yang sehat, cuci tangan, apalagi social distancing, physical distancing, apalagi gitu. Ya kalau memang harus dilakukan ya lakukan. Berkali-kali saya ini ya kebablas keluar, loh ya masker saya ketinggalan. Apa yang harus saya lakukan? Ya putar balik. Lalu saya mulai menata diri saya sendiri. Kalau saya selalu ketinggalan maskernya karena tidak terbiasa, maka saya mulai menata diri saya. Maka saya punya 3 tas yang saya bawa. Maka di 3 tas itu saya kasih masker semua, cadangan masker yang baru. Jadi kalaupun Anda, pernah satu kali saya ada sebuah kebutuhan karena keburu kantor itu mau tutup, Mbak Wahyu. Maka saya begitu sampai di rumah, saya habis olahraga nih, tapi saya janji, loh ya saya harus datang ke kantor itu. Kan sudah ditelepon, Bapak saya tunggu ya sampai sekian. Saya cepat ganti baju karena habis olahraga, habis langsung ganti baju, langsung lari naik mobil. Sampai di tengah jalan saya ingat, loh saya lupa maskernya. Saya lihat tas saya juga ketinggalan. Apa yang terjadi? Saya sudah pede saja, saya datang, saya pakai tisu. Saya ditolak oleh kantor itu, Bapak enggak boleh masuk sini pakai ini. Nah, kok bersyukurnya kantor itu baik, saya dikasih masker 1. Dari situ saya belajar, itu tadi, berusaha yang terbaik. Maka saya sekali lagi, di semua tempat, kalau saya belajar membawa 3 tas, ada 3 cadangan masker. Di mobil pun saya kasih masker yang masih baru. Karena itu sudah hal. Lalu hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Dulu habis terima uang kembalian, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut. Sekarang tidak bisa, harus hand sanitizer. Dan kalau itu memang harus dilakukan, lakukan. Ini yang terbaik, berdamai. Ya. Kalau harus kerja ya bekerjalah. Bekerja. Ya. Karena ada wacana setelah tanggal 25, setelah hari raya nanti semua akan masuk ya. Semua akan masuk yang di bawah 45 tahun.
wacana pemerintah begitu. Jadi tetap harus berdamai, Pak ya. Harus berdamai. Jadi kalaupun terpaksa kita harus bekerja dengan cara-cara yang baru. Ayo, the new normal. Iya. Oke. Mungkin formatnya belum ketemu sekarang. Belum ketemu. Tapi berusaha yang terbaik. Ya. Kekasih Tuhan, kami tidak tahu kondisi apa yang sedang Anda hadapi, badai apa yang sedang menimpa hidup Anda. Dan sepertinya Anda tidak enak semua. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya bagaimana kita harus menghadapi badai itu. Tidak boleh menyerah, tetap harus kuat, teguh, dan tadi berusaha yang terbaik. Dan yang terakhir, apa, sikap Pak? Rasul Paulus yang terakhir saya temukan di Alkitab. Setelah dia mengatakan supaya menguatkan hatinya, yang kedua dia melakukan usaha yang terbaik. Ayo bawa kapal ini mendekat ke pantai. Jangan keluar sendiri-sendiri, jangan menyelamatkan dirimu sendiri, jangan panik. Orang yang panik bisa berakibat fatal. Dan yang ketiga, Rasul Paulus melakukan tindakan yang luar biasa, menunjukkan ketenangannya, menunjukkan usaha yang terbaik. Rasul Paulus memutuskan makan dengan tenang. Karena Alkitab katakan selama 14 hari orang-orang di dalam kapal itu tidak mau makan. Karena apa? Sudah tertekan stres. Rasul Paulus makan, mengucap syukur dan makan dengan tenang. Saya teringat satu ayat di Mazmur 235. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Luar biasa. Ya. Makan di tengah-tengah di depan musuh tapi dengan tenang. Itu menunjukkan orang ini punya rasa ketenangan dan kepercayaan yang luar biasa. Ya. Dan kekasih Tuhan, Kisah Rasul 27 ditutup dengan ending yang luar biasa. Kapal itu selamat, semua turun dan tidak ada satupun yang binasa. Dan Rasul Paulus bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Roma. Kekasih Tuhan, kalau hari ini Anda bisa makan bersyukur dan bisa makan dengan tenang, itu artinya sudah bisa berdamai. Makan saja dengan tenang. Makan saja dengan tenang. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini ya, tetapi kita bisa mengubah cara kita menghadapinya. Kekasih Tuhan bisa berbagi, bertanya, berdiskusi berkaitan dengan hal ini. Anda bisa hubungi kami di 031 5046 000, SMS atau WA 0813 330 60 000. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.